Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 5 subtema 3 keseimbangan ekosistem pada halaman 99. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Kemudian pada halaman 100 pembelajaran 1, hari ini kita akan belajar menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam proses ekosistem? Mari kita baca dengan seksama bacaan pada halaman 101 dengan judul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Perhatikan gambar rantai makanan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Salah satu jenis dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan.
Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemudian kita ke ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, bersama dengan teman sebangkumu lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Pada 103, mencari arti kosakata baru. 1. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. 2. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan 4. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun 2 kalimat lengkap. Di sini kakak akan memberikan contoh arti kosakata beserta artinya berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, ekosistem, artinya keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dengan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. 2. Energi, artinya daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. 3. Produsen, artinya penghasil bahan makanan. 4. Konsumen, artinya pemakai barang hasil produksi. 5. Herbivore, artinya adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. 6. Predator, artinya binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain atau hewan pemangsa hewan lain. Berikutnya 7. Kompleks, artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. 8. Komponen, artinya bagian dari keseluruhan atau unsur. 9. Mangsa, artinya binatang yang menjadi makanan binatang buas. 10. Karnivor, artinya hewan pemakan daging seperti anjing, kucing, dan lainnya. 11. Omnivor, artinya hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan. Kemudian membuat peta pikiran. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Kemudian buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin, lalu presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Di sini kakak akan memberikan contoh peta pikirannya. Perhatikan gambar di samping. Kemudian pada ayo membaca, kamu tentu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Kamu akan bekerjasama dengan beberapa orang temanmu di dalam kelompok. Sediakanlah beberapa alat dan bahan seperti koran atau majalah bekas atau sumber informasi lain. Gunting, lem, kertas, karton ukuran A3, dan alat tulis. Berbagilah tugas dengan teman sekelompokmu berdasarkan langkah-langkah kegiatan berikut. Silakan adik-adik baca langkah kegiatan pada halaman 103 sampai halaman 104. Kemudian pada hasilnya kakak akan memberikan sebuah contoh hasil dari ayo mencoba berikut ini. Nama ekosistem yaitu ekosistem sawah. Jaring-jaring makanan, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kemudian
Fakta menarik tentang jaring-jaring makanan diantaranya jumlah hewan yang terlibat semakin banyak, terjadi persaingan antar makhluk hidup, semua komponen saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berikutnya pada Ayo menulis halaman 104. Bagaimana hasil kerja kelompokmu? Memuaskan bukan? Kali ini kamu akan melakukan kegiatan secara individu dengan membuat tulisan tentang ekosistem pilihan kelompokmu. Dengan keterangan dan informasi yang kamu kumpulkan tentang ekosistem pilihan kelompokmu, buatlah sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan memengaruhi keadaan rantai makanan yang ada. Tuliskan pemahamanmu tentang hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan tersebut dalam sebuah tulisan sepanjang 3 paragraf. Di sini kakak akan memberikan contohnya dengan judul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan Ekosistem Sawah. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, itulah contoh dari kakak. Kemudian pada Ayo berlatih halaman 105, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. 2, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup seluruh komponen ekosistem. 3, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Perbedaannya yaitu pada rantai makanan antara produsen dan konsumen hanya terlibat satu kali proses memakan dan dimakan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, satu jenis konsumen dan produsen dapat terlibat dalam beberapa proses memakan dan dimakan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.